Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan apa itu genealogi intelektual Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadila Nadia Kamila, NIM 2351215, kemudian Alvarela Sekenendra 2351217, dan yang terakhir Nasifah Safiatus Saadah 2351218. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu definisi dari genealogi intelektual Islam. Genealogi intelektual Islam ialah merujuk pada studi atau analisis tentang garis keturunan, perkembangan, dan interaksi antara pemikiran, ide, dan tokoh intelektual dalam tradisi intelektual Islam. Ini melibatkan penelusuran asal-usul ide-ide, pengaruh saling menginspirasi antar pemikir, dan perkembangan konsep dan doktrin dalam berbagai bidang seperti filsafat, teologi, hukum, sastra, dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Kemudian, genealogi intelektual Islam membantu memahami evolusi pemikiran Islam, mengidentifikasi pengaruh dari budaya lain, serta menggali akar-akar intelektual Islam dari konsep-konsep yang muncul dalam tradisi Islam. Kemudian saya akan menjelaskan asal-usul genealogi intelektual Islam sendiri. Asal-usul genealogi intelektual Islam dapat ditelusuri ke periode awal sejarah Islam, khususnya pada masa Rasulullah SAW dan generasi-generasi awal umat Islam. Pada saat itu, perkembangan pemikiran dan ide-ide Islam terutama didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah tradisi Nabi Muhammad SAW. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah masa kematian Nabi dan periode pemerintahan Khalifah Rasyidin, pemikiran Islam mulai berkembang melalui interpretasi Al-Quran dan Sunnah serta pengembangan disiplin ilmu seperti ilmu kalam, kemudian ilmu fikih, kemudian ada ilmu tafsir atau penafsiran Al-Quran, kemudian yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Kemudian pada abad 8 hingga abad 14 terjadi masa keemasan intelektual Islam itu sendiri, di mana para cendekiawan dan pemikir Islam seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rus, dan Ibnu Khaldun menghasilkan karya-karya penting dalam berbagai bidang ilmu. Pada masa ini terjadi interaksi yang luas antara tradisi intelektual Islam dengan warisan intelektual Yunani, Persia, India, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, serta pengembangan tradisi filsafat, ilmu pengetahuan, dan sastra dalam dunia Islam. Selama berabad-abad, perkembangan intelektual Islam terus berlanjut, mencakup berbagai peristiwa seperti sejarah pendirian madrasah atau sekolah Islam, kemudian periode Khalifah Abbasiyah, kemudian kejayaan peradaban Islam di Andalusia, di Spanyol tepatnya, kemudian serta era Kekaisaran Ottoman dan Safawi. Selama periode ini, pemikiran Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya, serta memperkaya dan dipengaruhi oleh berbagai tradisi intelektual dan kebudayaan di wilayah-wilayah yang berbeda. Secara keseluruhan, asal-usul genealogi intelektual Islam terletak pada interpretasi dan pengembangan ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, serta interaksi yang luas dengan berbagai warisan intelektual dan budaya di dunia Islam dan sekitarnya. Genealogi intelektual Islam dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, genealogi intelektual Islam mencakup berbagai konsep, ajaran, dan nilai-nilai yang menjadi dasar pemikiran dan pengembangan tradisi intelektual Islam. Beberapa aspek penting dari genealogi intelektual Islam dalam Al-Quran antara lain, yang pertama ada tauhid, yang merupakan konsep ketuhanan yang satu dan eksklusif atau tauhid, merupakan inti dari ajaran Islam yang terus-menerus ditekankan dalam Al-Quran. Tauhid menjadi landasan bagi pemahaman terhadap hakikat keberadaan hubungan manusia dengan Allah dan prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam kehidupan. Yang kedua ada risalah. Al-Quran merupakan menguraikan peran dan misi para nabi dan rasul dalam menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Konsep risalah ini menekankan pentingnya wahyu sebagai sumber utama pengetahuan dan pedoman bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga ada ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong umat Islam untuk mencari pengetahuan dan memahami alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah.
Al-Quran memberikan dorongan untuk memperdalam ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun dalam bidang ilmu pengetahuan dunia. Genealogi intelektual Islam dalam ayat Al-Quran. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menggarisbawahi pentingnya ilmu pengetahuan dan intelektual dalam Islam. Salah satunya pada Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Tokoh utama dalam genealogi intelektual Islam. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dalam tradisi Islam. Rasulullah Muhammad merupakan sumber utama ajaran dan wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengajaran dan perbuatan beliau membentuk dasar dari banyak konsep dan prinsip dalam genealogi intelektual Islam. Yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah pertama dalam Islam, yang memainkan peran kunci dalam penyusunan Al-Quran dan memimpin komunitas muslim pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kedua dalam Islam yang memperluas wilayah kekhalifahan Islam dan memperkenalkan berbagai reformasi administratif dan hukum. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat dalam Islam yang juga merupakan menantu dan sepupu Rasulullah Muhammad. Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hukum dan spiritualitas Islam. Udah, kira-kira. Iya. Pengaruh genealogi intelektual Islam dalam pemikiran kontemporer. Pengaruh genealogi intelektual Islam dalam pemikiran kontemporer dapat dilihat dari berbagai aspek. Satu, pemahaman terhadap tradisi. Pendekatan genealogi memungkinkan pemikir kontemporer untuk memahami akar dan perkembangan pemikiran Islam dari masa lalu hingga sekarang. Ini membantu dalam menghargai keragaman tradisi dan aliran pemikiran dalam Islam serta mengakui kontribusi-kontribusi penting dari tokoh-tokoh masa lalu. Yang nomor dua, kritik terhadap interpretasi tradisional. Dengan menganalisis genealogi intelektual Islam, pemikir kontemporer dapat melakukan kritik terhadap interpretasi tradisional terhadap teks-teks suci dan pemikiran-pemikiran Islam. Ini membuka ruang bagi pemikiran kritis dan pembaharuan dalam pemahaman terhadap ajaran Islam yang lebih relevan dengan konteks kontemporer. Yang selanjutnya, yang nomor 3, reinterpretasi nilai dalam prinsip. Melalui pendekatan genealogi, pemikir dapat mereinterpretasi nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks zaman sekarang. Hal ini membantu dalam menemukan relevansi dan aplikabilitas nilai-nilai Islam dalam menanggapi tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Cara implementasi genealogi intelektual Islam. Implementasi genealogi intelektual Islam dalam praktik dapat dilakukan melalui berbagai cara. Studi Al-Quran dan Sunnah. Mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad dengan mendalam untuk memahami nilai-nilai ajaran dan prinsip-prinsip intelektual Islam yang terkandung di dalamnya. 1. Penelitian dan pembelajaran. Melakukan penelitian ilmiah dan pembelajaran terhadap karya-karya klasik dan kontemporer dalam tradisi intelektual Islam, baik dalam bidang filsafat, teologi, hukum, sastra, atau ilmu pengetahuan. 2. Pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan formal dan informal yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip intelektual Islam. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan sekolah, universitas, lembaga pendidikan Islam, atau program pembelajaran agama. 3. Kesimpulan.
Secara kesimpulan, genealogi intelektual Islam merupakan studi tentang asal-usul perkembangan dan interaksi antara pemikiran, ide, dan tokoh intelektual dalam Islam. Dengan dasar nilai-nilai ajaran dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, genealogi intelektual Islam membentuk fondasi pemikiran dan pengembangan intelektual umat Islam. Implementasi genealogi intelektual Islam melalui studi Al-Quran dan Sunnah, penelitian ilmiah, pendidikan, diskusi, penerbitan, pengembangan kebijakan, dan pembangunan komunitas dapat membantu memperkaya dan memperluas cakupan warisan intelektual Islam serta memperkuat peran umat Islam dalam perkembangan masyarakat dan peradaban. Dengan demikian, genealogi intelektual Islam menjadi landasan yang kokoh bagi pemahaman dan pengembangan tradisi intelektual Islam yang kaya dan berkelanjutan.